Sejarah keberadaan gerabah yang ada di sentra Pagerjiran, Desa Melikan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten ini sudah ada turun-temurun. Karena itu dibuktikan dengan adanya sejak hadirnya Sunan Pandanaran Bayat yang ada di sini kisaran 600 tahun yang lalu, itu sudah ada peninggalan yang berupa Gentong Sinogo. Gentong Sinogo adalah tempat untuk air wudhu. Jadi kalau sekarang lebih terkenal dengan Padasan. Sehingga kita yakin bahwa di saat Sunan ada di sini sudah ada perajin gerabah yang ada di sekitar kita. Jadi sudah ada kisaran 600 tahun yang lalu. Tentang macam-macam gerabah yang ada di sini, macamnya cukup banyak sekali. Ini perlu kami sampaikan dari awal. Jadi sebelum tahun 1980-an, gerabah di sini produksinya hanya monoton. Jadi cuma ada beberapa macam celengan, kisaran 3-4, beberapa kendi. Jadi setelah tahun 1980, kalau tadi sebelum, tetapi mulai tahun 1985-90-an itu ada salah satu pemuda yang saat itu mengikuti pelatihan di Banjarnegara, seingat saya Kelangko, sehingga sepulang dari sana mereka mulai mengembangkan dengan putaran tegak yang semula sebelum tahun 1980-an hanya ada berbagai kendi, celengan dan mainan, tetapi sejak pelatihan itu kisaran tahun 1990-an lah, kisaran itu mulai berbagai jenis produk yang dihasilkan. Mulai tahun ini mungkin sekitar tahun 2000-an sampai sekarang, jenis gerabah itu sudah bukan lagi puluhan tapi ratusan jenis gerabah yang ada. Untuk pemasaran gerabah yang ada di sentra ini ada berbagai macam, diantaranya yang lokal, diantaranya di depan sepanjang jalan ini, kemudian hampir semua kota yang ada di Indonesia. Kemudian di samping itu juga produknya, sekali lagi produknya lewat eksportir sudah masuk ke luar negeri. Kalau cara mau pembuatan gerabah, satu-satunya pertama beli tanah, terus tanahnya 10 gerobak, pasirnya halus itu 1 gerobak perbandingannya, terus tanah sama pasir itu diaduk seperti pembuatan bata itu, nanti terus udah jadi digiling pakai molen gilingan biar halus. Prosesnya kalau sudah digiling itu udah jadi tanah seperti ini, lempung namanya. Dari lempung ini untuk mau buat ini ditepuk-tepuk dulu biar pori-porinya mengecil. Di situ dibulatin, terus ditaruh di tempat putaran miring. Ini alatnya, Bu? Ya, ini alatnya putaran miring namanya. Prosesnya pembuatan, ini mau buat mangkok. Ini cara pembuatan udah jadi mangkok. Terus nanti kalau udah jadi dikeringkan, enggak terlalu kering, nanti terus dibentuk alasnya pakai plastik atau tempat sampo atau yang lain-lain, nanti dihaluskan. Habis itu terus dikasih tanah merah. Habis agak kering dikit, nanti dihaluskan lagi. Terus udah kering lagi, nanti dilap pakai kelambu. Habis itu lalu dibakar. Kalau udah jadi disetorkan ke toko-toko.
Terima kasih Bu atas informasinya. Semoga anak muda seperti kami bisa terinspirasi oleh pembuatan gerabah yang diwarisi turun-temurun oleh nenek moyang kami. Iya Mbak, sama-sama. Pak, niki proses produksi pembuatan gerabahnya gimana nggih? Proses produksi gerabah berawal dari napa nggih? Istilahnya tanah bahan baku, tanah liat. Nek teng mriki kan istilahnya biasanya do tumbas tanah liat niku 1 kol 2 kol terus dilanjut proses istilahnya nek mriki ngarani napa nggih? Luluh niku proses tanah liat niku didamel campuran aduan setengah basah setengah kering. Lanjut niku diproses napa ya istilahnya di slab di molen, itu proses penghalusan. Napa proses berikutnya nek mriki proses berikutnya habis dicetak napa di putaran tegak napa putaran miring itu terus dihaluskan dereng di finishing. Niki pun di finishing ngagem niki tanah liat juga nih, mboten enten nek daerah mriki mboten enten zat kimia sama sekali. Bareng niku niki diproses dipakai napa tanah merah dilapis dihaluskan seperti ini. Setelah agak kering mungkin proses penghalusan ngagem napa nggih lambu. Ya, proses pengeringan kalau di sini nggih ya kantun cuaca nih. Nek biasanya nek rendeng itu nek kula pribadi nih itu pengeringan nggih kurang lebih 1 minggu. Tapi nggak dikeluarin, nggak dijemur, terus di dalam rumah. Dilanjut terus proses pembakaran. Kalau pembakaran itu kira-kira waktunya berapa lama ya Pak? Kalau pembakaran di sini kan ada istilahnya dua macam pembakaran. Yang ini warna coklat ciri khas gerabah Mbayat. Kalau ini yang warna merah ini umum. Kalau yang ini yang ada cuma di Mbayat. Ini proses pembakaran kurang lebih sekitar 10 sampai 11 jam. Kalau penjualannya kalau saya kan sementara waktu ini ada langganan dari Jogja, dari Solo, dari sebagian dari Jawa Timur. Terus kebetulan saya juga punya warung kecil-kecilan di sebelah rumah, itu juga buat penjualan. Yang kedua itu melalui online. Terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga hasil dari produksi gerabah ini menjadi inspirasi kami sebagai anak muda atas warisan turun-temurun dari nenek moyang kita. Amin. Kami selaku pengrajin nggih ngaturaken guling panggon awit promosinipun mengkaten saged ingkang saged kula aturaken